Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra, pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan daripada budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Judul renungan kali ini, Dampak yang Kekal, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, sekolah Alkitab kecil di Ghana bagian utara itu terlihat biasa-biasa saja. Hanya sebuah bangunan beratap seng dan berdinding batako, dengan segelintir siswa di dalamnya. Namun Bob Hayes mencurahkan seluruh hidupnya untuk mereka. Ia mempercayai mereka untuk memimpin dan mendorong mereka berkhotbah dan mengajar, meski terkadang mereka enggan. Bob sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Tetapi para lulusan sekolah Alkitab sederhana itu kemudian mendirikan lusinan gereja, sekolah, dan 2 sekolah Alkitab lain yang berkembang pesat di seluruh Ghana. Pada masa pemerintahan Raja Artasasta, seorang ahli kitab bernama Ezra menghimpun sekelompok orang Yahudi dari tanah pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Namun Ezra tidak menemukan ada orang dari Bani Lewi di antara mereka. Padahal ia membutuhkan orang-orang Lewi untuk melayani sebagai imam. Karena itu ia menugaskan para pemimpin untuk mendatangkan orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Mereka melakukannya, dan Ezra pun memimpin mereka semua untuk berdoa dan berpuasa. Nama Ezra berarti penolong, suatu ciri utama dari kepemimpinan yang baik. Berkat kesungguhan Ezra dalam membimbing, ia dan anak-anak didiknya kelak memimpin peristiwa kebangunan rohani di Yerusalem. Yang mereka butuhkan hanyalah dorongan dan arahan yang bijaksana. Begitulah cara kerja gereja Allah. Ketika para pembimbing yang baik mendorong dan membangun kita pun belajar melakukan yang sama untuk orang lain. Pengaruh tersebut akan bertahan lama, bahkan setelah kita tiada. Pekerjaan yang dilakukannya dengan setia bagi Allah akan memiliki dampak yang kekal.
Sahabat ODB, siapakah pembimbing rohani Anda? Jika Anda tidak memilikinya, siapakah yang bisa Anda minta untuk membimbing Anda? Dan mengapa sangat penting bagi Anda untuk menerima bimbingan dan juga memberikan bimbingan kepada orang lain? Ya Bapa, tunjukkanlah kepadaku seseorang yang dapat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.